Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gustia Mori, PP 1711021025 dari kelas 4B D4 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan materi hak asasi manusia dan etika kantian. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hak asasi manusia. Teori deontologis dalam etika adalah teori yang menegaskan bahwa beberapa tindakan benar atau salah dalam diri mereka sendiri terlepas dari konsekuensinya. Dan Bentham berpendapat bahwa daftar hak-hak manusia itu sewenang-wenang dan bergantung pada konteks. Hak asasi manusia adalah pernyataan umum yang berlaku bagi semua orang, terlepas dari sistem hukum beroperasi di negara tertentu. Pernyataan ini merupakan deklarasi universal hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi tahun 1948. Contohnya, pasal 1, bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama dan diberkahi akal dan nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dengan semangat persaudaraan. Yang kedua, pasal 19. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Namun, pada dunia bisnis atau organisasi, tidak semua budaya organisasi mendukung kebebasan berekspresi. Yang ketiga, pasal 24. Setiap orang berhak untuk beristirahat dan bersantai, termasuk pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan bayaran pemberian jam kerja yang sesuai kepada orang lain. Dapat berpendapat buruk pada kualitas kehidupan kerja seseorang atau kelangsungan bisnis seseorang dan akibat pada pekerjaan orang lain. Hak kesetiaan dan kompromi penyimpangan praktis. Masalah yang terkait dengan gagasan, kesetiaan, dan kompromi. Contoh, seseorang karyawan diminta untuk mewakili perusahaannya ke luar negeri. Namun, dia sudah berjanji dengan keluarganya untuk tidak pergi ke luar negeri. Namun, di satu sisi, jika salah mengambil keputusan, mungkin hal ini dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan karyawan ini. Dalam kasus ini adanya kepentingan yang bertentangan. Oleh sebab itu, karyawan harus mempertimbangkan haknya serta dapat melakukan kompromi dengan perusahaan tempat bekerja ataupun dengan keluarga. Dunia, hak, kontrak, kewajiban, janji, dan kesepakatan akan selalu memiliki konflik dan satu-satu jalan ke depannya adalah debat, kompromi, dan perjanjian. Mungkin ini adalah salah satu argumen terbaik untuk melihat moral debat dalam konteks komunitas yang berkomitmen dan mengakui peran yang dimainkan oleh kekuasaan informasi dan persuasi. Etika kantian. Etika Kant adalah suatu teori yang dibuat oleh seorang filsuf Jerman, Immanuel Kant, mengenai pandangannya terhadap moral dari suatu tindakan. Kant berasumsi bahwa tindakan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dasar yang dirangkum dalam berbagai pernyataan alternatif dari imperatif kategoris, hukum moral. Alasan Kant mengembangkan pendekatan ini karena ketidaksepakatan mendasar dengan pendekatan Hume. Kant sama sekali tidak menerima bahwa tindakan moral diikuti dari perasaan atau keinginan seorang. Selanjutnya, gagasan lain tentang Kant adalah sentralitas gagasan tugas. Salah satu motif yang dapat memberikan nilai moral adalah tugas, yang merupakan imperatif kategoris dan rumusan hukum universal. Yang kedua, rumusan ini mencerminkan pandangan Kant tentang martabat manusia dan kebutuhan dasar untuk menghormati, yang merupakan rumus kemanusiaan atau rumus akhir di dalam diri sendiri. Selanjutnya, hukum kerajaan akhir adalah hukum kebebasan. Baik karena itu adalah tanda warga negara bebas untuk membuat undang-undang mereka sendiri, dan karena isi undang-undang tersebut mengarahkan kita untuk menghormati penggunaan kebebasan setiap warga negara atas alasannya sendiri.
yang merupakan otonomi dan kerajaan berakhir. Selanjutnya, kesimpulan. Materi yang disajikan dalam bab ini telah banyak dibahas dalam sejumlah bab buku etika atau bahkan dalam teks terpisah. Tidak ada jalan keluar dari kesulitan intrinsik dari banyak konsep yang diperkenalkan atau masalah praktis penggunaan ide-ide ini dalam konteks bisnis dan organisasi. Namun, banyak tulisan tentang etika bisnis bergantung pada ide-ide ini dan beberapa pemahaman tentang mereka. Gagasan tentang hak asasi manusia mungkin terlihat berbeda dengan penekanan revolusi industri pada kebebasan individu dan promosi diri, tetapi pada kenyataannya merupakan bagian dari perkembangan pemikiran sosial yang sama. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.